Perkenalkan, saya Noviandi Cahyoputro. Berikut saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengertian pemeriksaan atau audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi, pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pemeriksaan keuangan negara dibagi berdasarkan jenis. Yang pertama adalah internal audit, yang kedua eksternal audit. Sedangkan bila dibagi berdasarkan tujuan, yang pertama adalah pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dan bila dibagi berdasarkan proses atau tahapan pemeriksaannya, dapat dibagi berdasarkan pertama perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit. Jenis pemeriksaan dapat dibagi juga berdasarkan objek pemeriksaannya, antara lain yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan compliance atau audit ketaatan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan investigasi. Ya, sekarang kita masuk ke esensi dari good governance. Kegiatan dan keputusan pemerintah dimonitor dengan baik atau well monitored. Yang kedua, akuntabilitas kegiatan dan keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah akuntabel. Yang ketiga, resiko atas setiap keputusan atau kebijakan yang diambil di-manage dengan baik atau well managed risk. Apakah keterkaitan pemeriksaan dan governance? Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan keuangan negara ditujukan untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, sesuai perundangan yang berlaku dan untuk kepentingan publik. Yang berikutnya, pemeriksaan menjamin bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah yang berlaku umum. Dan yang berikutnya, pemeriksaan merupakan elemen penting dari good governance dan clean governance. Dan yang terakhir, untuk membantu mengurangi resiko salah kelola dan salah sasaran, pemerintah didukung oleh pemeriksa intern. Apakah perbedaan antara pemeriksaan yang dilakukan oleh internal dan pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal? Auditor internal. Auditor yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan puncak suatu lembaga. Auditor internal menjadi bagian dari manajemen dalam bidang pemerintahan. Auditor internal bekerja membantu pemerintah dalam berbagai tindakan dan kondisi menyangkut fungsi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atau pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal untuk memberikan masukan kepada pimpinan agar dapat melakukan pembenahan dan perbaikan secara dini agar tidak terjadi penyimpangan yang mengarah pada kerugian negara atau daerah. Sedangkan pemeriksaannya bersifat preventif, pembinaan, dan dapat dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan untuk auditor eksternal, auditor tersebut secara struktural tidak berada di bawah dan tidak bertanggung jawab langsung kepada manajemen. Auditor eksternal merupakan pihak luar yang berfungsi menilai kerja manajemen dalam bidang pemerintahan. Auditor eksternal memberikan penilaian atas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemerintah. Auditor eksternal melakukan audit keuangan dengan tujuan untuk memberikan opini. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan lebih bersifat represif atau post-audit, dilakukan setelah tahun anggaran berakhir dan berorientasi pada data masa lalu. Auditor eksternal pada umumnya audit dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan internal memberikan masukan kepada pimpinan mengenai berbagai hal terkait dengan pelaksanaan fungsi manajemen mulai dari perencanaan, misalnya penyusunan usulan rencana anggaran, pendapatan dan belanja, sampai pada penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Auditor internal dapat memberikan masukan yang komprehensif kepada manajemen karena dia memiliki akses dan pengetahuan yang luas terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan pemerintahan daerah. Apakah peran internal auditor dalam pelaksanaan good governance? Yang pertama adalah sebagai counterparts atau pendamping auditor eksternal, dalam hal ini adalah BPK ataupun kantor akuntan publik yang ditunjuk, dan pejabat pengawas pemerintah lainnya yang melakukan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah tempat dia bekerja. Berikutnya adalah untuk peran internal auditor ini dalam rangka memperlancar peran BPK dalam mendeteksi berbagai macam fraud, manipulasi, dan penyimpangan, membuat peran internal audit dalam penegakan good governance menjadi penting. Berikutnya adalah peran yang dapat dilakukan adalah dengan kegiatan pemerintahan yang semakin kompleks dan masalah yang semakin rumit, maka peran BPK dalam menegakkan good governance perlu didorong. Dapat juga saat ini laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sering terlambat. Pemeriksa intern dapat mendorong ketepatan waktu sebagaimana dituntut dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Selain itu, BPK hanya punya waktu 2 bulan. Dengan laporan keuangan yang lebih siap diperiksa, BPK dapat melakukan pemeriksaan secara lebih cepat sehingga pemanfaatan laporan keuangan bisa optimal. Jenis pemeriksaan internal. Aparat pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pengawasan intern melalui yang pertama adalah audit. Audit ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Kemudian juga melakukan review. Berikutnya adalah melakukan evaluasi. Berikutnya pemantauan atau sering juga disebut monitoring, dan ataupun kegiatan pengawasan lainnya. Bagaimanakah peningkatan peran internal audit? Auditor dapat mereview sistem akuntansi dan sistem pengendalian lainnya, kemudian menilai aspek ketaatan hukum dan aturan dan persyaratan lainnya. Kemudian dapat mengkaji financial dan operational reports atau laporan keuangan dan laporan kinerja, ataupun bekerja sama dengan eksternal auditor untuk meningkatkan keefektifan tujuan pemeriksaan. Juga dapat melakukan mereview sub-unit yang perlu diaudit untuk menilai efisiensi dan keefektifannya. Pemeriksa internal pemerintah ini saat ini ada 3, dari pusat sampai ke daerah. Yang pertama yaitu Inspektorat Jenderal, ini di bawah kementerian, kemudian Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Pemeriksaan keuangan terdiri dari detail planning, proses pelaksanaan pemeriksaan, penyusunan laporan, pelaksanaan supervisi dan review. Berikut kami sampaikan alur atau langkah kerjanya. Detail planning, pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan, pemahaman entitas yang diperiksa, penetapan dan penugasan, penentuan kriteria yang digunakan untuk menilai, pemantauan tindak lanjut atau audit sebelumnya, pemahaman SPI, pemahaman dan penilaian resiko pemeriksaan, penetapan materialitas, penentuan uji petik atau sampling, dan penyusunan program pemeriksaan dan program perorangan. Proses pelaksanaan pemeriksaan.
pertemuan awal, prosedur analitis, pengujian pengendalian, pengujian substantif, penyusunan kertas kerja pemeriksaan atau KKP, penyampaian temuan pemeriksaan, dan pertemuan akhir. Penyusunan laporan, penyusunan LHP, penyampaian konsep LHP kepada auditee, pembahasan LHP dengan pejabat yang berwenang, perolehan surat representasi, penyusunan konsep akhir LHP, dan penyampaian LHP kepada auditee. Pelaksanaan supervisi dan review. Supervisi dan review oleh ketua tim. Supervisi dan review pengendali teknis. Supervisi dan review penanggung jawab. Value for money audit atau pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang fokusnya adalah pada pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, dan keefektifan. Dalam pemeriksaan kinerja, pemeriksa tetap harus menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundangan serta pengendalian intern. Sedangkan tujuan utama pemeriksaan kinerja adalah aspek ekonomi dan efisiensi, yaitu sejauh mana pemanfaatan sumber daya telah dilakukan untuk mencapai tujuan. Rasio antara input dan output menjadi outcome, serta keefektifan sejauh mana program telah mencapai tujuannya. Pemeriksaan kinerja atas faktor-faktor yang menghambat kelancaran program dan identifikasi alternatif untuk meningkatkan kinerja program. Perbandingan antara manfaat dan biaya suatu program. Pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana program mencapai hasil yang diharapkan atau menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana entitas telah mengikuti program pengadaan yang sehat. Keandalan, validitas, dan relevansi informasi keuangan yang berkaitan dengan kinerja suatu program. Apakah background value for money audit? Yang pertama, kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi mampu melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan pada standar tinggi dengan biaya rendah. Good job is being done. Kemudian, value for money audit bukan barang baru. Dahulu dikenal dengan keekonomisan dan efisiensi ketika auditor memeriksa pelaksanaan tugas profesional manajemen. Pada organisasi sektor publik, diperlukan lebih dari sekedar pendekatan informal dalam menanggapi isu-isu value for money. Sebagai contoh, pelayanan pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan negara tidak ada ukuran kinerjanya. Kemudian, pada satu sisi, terdapat ketidaksempurnaan value for money audit. Namun, value for money audit sangat berguna sebagai metode untuk melembagakan pengendalian secara formal atas suatu program. Value for money audit ini sama dengan performance audit atau audit kinerja. Yang pertama, lingkup value for money audit lebih luas dibanding audit konvensional. Yang kedua, value for money audit pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan. Yang ketiga, value for money audit memfokuskan pada tindakan atau kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja organisasi. Yang keempat, salah satu yang membedakan value for money audit dengan audit konvensional adalah dalam hal pelaporan. Yaitu pada audit konvensional atau audit keuangan ini berupa opini kewajaran, sedangkan pada value for money audit hasil yang akan didapatkan berupa kesimpulan dan rekomendasi. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan jenis pemeriksaan selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
yang ditujukan untuk memberikan simpulan atas suatu permasalahan atau kejadian yang menyangkut pengelolaan keuangan negara atau daerah. Jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini antara lain, yang pertama, eksaminasi, yang kedua, review, dan yang ketiga, prosedur yang telah disepakati atau agreed open procedures. Kemudian, pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini menyangkut hal-hal di bidang keuangan negara, pemeriksaan investigasi, dan pemeriksaan atas pengendalian intern. Contoh pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang pernah dilakukan antara lain pemeriksaan atas dana perimbangan, pemeriksaan dana BOS, pemeriksaan batu bara untuk mengetahui ada tidaknya kurang bayar oleh para operator penambangan, pemeriksaan atas kebakaran hutan, pemeriksaan menyangkut illegal logging, pemeriksaan untuk mengetahui pendekatan perhitungan cost recovery, pemeriksaan untuk mengetahui pendekatan perhitungan subsidi pupuk, dan pemeriksaan penanganan gempa. Demikianlah materi yang saya sampaikan tentang pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan daerah. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.